negeri yang kaya raya Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak boleh dibiarkan kembali ke masa di mana dulu leluhur-leluhur kita 200 tahun diadu domba oleh VOC Belanda. 10 tahun kita dijajah oleh Perancis Belanda, 5 tahun kita dijajah oleh Inggris Belanda, 124 tahun dijajah oleh Belanda sendiri, 2 tahun setengah kemudian dijajah oleh Jepang. Kemerdekaan yang kemudian kita raih dengan nyawa para pahlawan ini, di mana kemerdekaan Republik Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, bukan hadiah melalui perundingan, tetapi kemerdekaan yang diraih oleh darah para tentara-tentara Republik Indonesia. Oleh karena itu, cinta tanah air ini merefleksi kepada kita yang hadir hari ini, di mana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini seluruhnya, dari tanahnya, dari airnya, dari udaranya, dari apa yang ada di dalam tanahnya, dari peradabannya, dari sejarahnya, dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh di Indonesia ini ada orang yang paling merasa berjasa terhadap Indonesia di atas yang lainnya. Kita suku bangsa yang banyak dari Sabang sampai Merauke. Agama kita 6 agama, kebudayaan kita berbeda-beda, tapi kita satu bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamunan HT Islami Channel di mana saja berada, mudah-mudahan sehat walafiat dan senantiasa kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Lamunan HT Islami Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini yuk kita simak sebuah tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin, sang peneliti nasab yang luar biasa sebagai mujadid. Mudah-mudahan apa yang dilakukannya mendapat satu hasil yang bermanfaat bagi umat semuanya, dan mudah-mudahan Kiai Haji Madudin selalu dijaga oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah dari segala gangguan, dan mudah-mudahan kita semua juga dapat menikmati dari apa yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Madudin Al-Bantani. Sahabat di mana saja berada, pada kesempatan ini, pada hari santri ini, nampaknya Kiai Haji Madudin di Surabaya menyampaikan satu tausiah di hadapan para santri yang pada saat itu disimak oleh para santri yang sangat luar biasa, dan isi daripada tausiahnya pun mengajak agar para santri siap melanjutkan perjuangan yang selama ini terlalu dijunjung tinggi oleh para ulama, para kiai, terutama oleh para pendirinya, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari, yang mana beliau telah memperjuangkan Indonesia, telah berjuang melawan penjajah dari beberapa segi dan dari beberapa sudut penyerangan. Sahabat dan saudara-saudaraku, kita harus tetap bersemangat melanjutkan perjuangan para tokoh ulama, para kiai, dan jangan sampai kita pudar melanjutkan perjuangan ini. Dan jangan sampai Indonesia saat ini terus-terusan dijajah dan tidak pernah terlepas dari penjajahan
intoleran, dari penjajahan spiritual, ya, dari para penjajah-penjajah yang mengaku dirinya sebagai habaib, penjajah-penjajah berjubah yang sebenarnya adalah kolonial Belanda, sisa-sisa dari kolonial Belanda yang harus kita lawan dan kita habiskan dari Indonesia ini. Sahabat dan saudara-saudaraku, mari kita bersama saling membahu, saling membantu dan bekerja sama, sing-singkan dengan baju, yuk kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, kita lawan para penjajah berjubah yang mengakukan dirinya, yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah dan yang sebenarnya itu hanya tipu dan dusta belaka. Demikianlah saudara-saudaraku, mari kita simak isi daripada tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Madudin, dan ini perlu kita simak agar kita mengerti dan paham akan sejarah perjuangan bangsa. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Hari ini adalah rangkaian acara Hari Santri 22 Oktober 2024. Hari Santri adalah bersatunya ilmu dan keberanian yang kemudian menjadi sebuah resolusi. Hari Santri adalah bertemunya tasbih dan bambu runcing kemudian menjadi sebuah revolusi. Kala itu kemerdekaan sudah dicapai. Nikah Belanda ingin kembali menguasai kita. Syekh Hasyim Asy'ari, guru kita bersama, kemudian menggelorakan, membuat sebuah resolusi jihad wajib bagi orang yang berada di diameter 80 km dari Surabaya untuk berjihad mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih. Tidak boleh bangsa lain setelah diproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia untuk kembali mencaplok bangsa dan negara kita. Tanpa tanggal 22 Oktober 1945, tidak ada 10 November 1945 di mana arek-arek Surabaya dan sekitarnya, Bondowoso, Malang, Banyuwangi, Jember, Probolinggo, Situbondo, 20.000 yang mati mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mbah Hasyim Asy'ari patut menjadi contoh bagaimana seorang ulama mencintai tanah airnya. Dan hari ini yang kumpul di sini adalah para santri-santri Mbah Hasyim Asy'ari yang mencintai negeri Indonesia ini sama seperti mencintai dirinya. Negeri yang kaya raya Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak boleh dibiarkan kembali ke masa di mana dulu leluhur-leluhur kita 200 tahun diadu domba oleh VOC Belanda. 10 tahun kita dijajah oleh Perancis Belanda, 5 tahun kita dijajah oleh Inggris Belanda, 124 tahun dijajah oleh Belanda sendiri, 2 tahun setengah kemudian dijajah oleh Jepang. Kemerdekaan yang kemudian kita raih dengan nyawa para pahlawan ini, di mana kemerdekaan Republik Indonesia
bukanlah hadiah dari Jepang, bukan hadiah melalui perundingan, tetapi kemerdekaan yang diraih oleh darah para tentara Republik Indonesia. Oleh karena itu, cinta tanah air ini merefleksi kepada kita yang hadir hari ini, di mana kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini seluruhnya, dari tanahnya, dari airnya, dari udaranya, dari apa yang ada di dalam tanahnya, dari peradabannya, dari sejarahnya, dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh di Indonesia ini ada orang yang paling merasa berjasa terhadap Indonesia di atas yang lainnya. Kita suku bangsa yang banyak dari Sabang sampai Merauke, agama kita 6 agama, kebudayaan kita berbeda-beda, tapi kita satu bangsa Indonesia yang harus bersatu menghadapi segala macam tantangan dan rintangan untuk menggapai kesejahteraan umum, peradaban dunia, dan kecerdasan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika ada orang-orang yang bukan berasal dari bangsa Indonesia merasa dirinya lebih tinggi di atas bangsa Indonesia yang telah mengorbankan nyawanya, darahnya, keringatnya, hartanya, maka ini kita tidak boleh biarkan. Kita harus luruskan kembali kesejarahan. Tidak boleh ada orang yang menulis sejarah semau sendiri, kemudian dia mengklaim kesejarahan itu, di mana manfaat dan semua upaya yang dilakukan oleh manusia-manusia leluhur-leluhur kita masa lalu untuk menggapai kemerdekaan ini seakan-akan hanya dia yang berperan. Ini yang harus kita berikan dulu agar kita mengerti bahwa bab nasab itu tidak hanya berkaitan dengan nasab sebuah klan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana bangsa Indonesia menjaga dan mencintai sejarah dan peradabannya. Realitas bangsa Indonesia yang berbangsa-bangsa bersuku-suku, ketika merdeka 45, kita adalah saudara. Berbedanya agama, suku bangsa, ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Bali, ada orang Kalimantan, ada orang Aceh. Semuanya di mata NKRI adalah sama, di mata Pancasila adalah sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai bangsa di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Setuju? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Siapa kita?